Saat ini Ana merawat anak dari bayi dan sekarang anak tersebut usianya sudah 7 tahun, Ustaz. Yang Ana mau tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan informasi bahwa kami bukanlah orang tua kandungnya? Yang kedua, bagaimana cara menyampaikan kalimat yang tepat dan bijak agar anak tidak kecewa dan sedih? Dan yang ketiga, Ustadz, bagaimana cara mendidik anak untuk bisa bangun subuh, Ustadz? Karena ini pekerjaan yang paling sulit untuk membangunkan anak-anak ketika waktu subuh supaya dia tidak marah. Demikian, Ustadz. Syukran, Ustadz. Pertanyaan buat anak 1 apa 3? 3, Ustadz. Masya Allah. Biar pas jam 10 tadi. Masya Allah. Iya, bagi yang gak punya anak, kadangkala dia ngasuh anaknya orang. Maka yang pertama, pastikan nasab anak itu tercatat. Kalau memang ketahuan orang tuanya siapa. Karena anak itu punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia juga punya saudara mungkin di sana, di mana dia punya kewajiban juga menyambung rahim dengan saudara-saudaranya. Juga ada mahram-mahram dia yang dikhawatirkan nanti ketika dia besar dia menikah dengan mahramnya, karena dia nggak dikasih tahu. Itu kalau ketahuan dicatat. Kemudian yang kedua, kalau pertanyaannya kapan ya dikasih tahu itu anak, ya seperti yang Ustaz Sufyan sampaikan tadi, kondisi anak tuh berbeda-beda. Ada yang sudah siap disampaikan ketika anggap umur 12 tahun, karena anak itu sudah dididik dengan benar, dan dia juga sudah siap dengan didikan orang tua tentang keimanan yang kuat, yang mendalam, sehingga bisa disampaikan. Ada kondisi enggak, dia nggak siap. Seperti anak masuk pesantren. Ada anak masuk pesantren, lulus SD bisa masuk pesantren. Tapi ada kondisi enggak ini? Ada yang lulus SMP baru bisa masuk pesantren. Maka mohon diperhatikan kalau bagaimana cara menyampaikan kepada dia agar dia tidak kecewa sama orang tua kandungnya dan juga tidak kecewa sama orang tua asuhnya. Maka jelaskan kepada dia tentang kebaikan orang tuanya. Sampaikan bahwasanya kami gitu loh yang memang belum dikasih rezeki anak sama Allah ya, kemudian kami ingin memiliki anak, akhirnya kami merawat dirimu ya. Sampaikan kepada dia. Dan juga jangan sampai anak itu kecewa sama orang tuanya. Kadang-kadang merasa dia dibuang sama orang tuanya. Enggak, orang tuamu tidak buang engkau. Orang tuamu sayang sama engkau, tapi kita yang kepingin punya anak yang kita asuh. Dan di sini penting ya, anak itu, anak angkat itu tidak boleh dinasabkan kepada bapak angkatnya. Jadi dia tetap dinasabkan kepada orang tuanya. Sehingga kalau bisa nanti anak itu namanya tetap nama kedua, ketiganya itu nama bapak dan kakeknya dia. Kan sekarang namanya orang Indonesia bisa 3 nama kan? Sudah, sebutkan namanya dia. Sehingga dia tahu dengan nasab dia sebenarnya. Dia menghafal. Dan dia tidak lupa dengan hal itu. Kalau bicara ada yang kecewa kadangkala, ya ada yang mungkin akan bersedih ketika tahu bahwa dia bukan anak kandung ya. Tapi kasih sayang yang ingin diberikan kepada anak-anak insya Allah akan membuat dia tetap tegar dan tetap akan menghormati orang tuanya atau orang tua asuhnya. Baik, yang ketiga apa? Sholat subuh, Ustaz. Anak-anak membangunkan anak sholat subuh. Nah, sebagian orang tua ketika menyekolahkan anaknya di pesantren, dia pikir anaknya ini kalau pulang ke rumah, oh subuh bangun gitu kan. Enggak, tetap di pesantren pun dibangunkan dia. Jadi jangan dipikir di pesantren anak itu bangun, dibangunin. Jadi pada orang tua ini, para orang tua ini ketika anaknya pulang dari pesantren umpamanya ya, di rumah, maka dia harus capek. Dia tahu ternyata musyrif-musyrif, para pembina di pesantren itu capek ngurusin anak-anak. Sampai hari ini anak-anak bangunkan tetap. Bangunkan. Anak sholat qobliyah belum pada bangun. Dibangunkan lagi, duduk. Iya, Pak. Siap. Bapaknya pergi dikit.
tidur lagi. Memang kayak gitu. Tadi Ustaz Sufyan udah bacakan tuh ayatnya tuh. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu sholat dan sabar. Istabir itu sabar ekstra jemaah. Sabar-sabaran tuh. Bukan sekali sabar, terus bersabar. Memang harapan orang tua itu anaknya bangun tanpa dibangunkan. Itu harapan orang tua. Nanti insya Allah anak-anak itu akan faham, dibiasakan dia bangun. Dan diantara cara ya agar anak itu bisa mudah bangunnya, tidur malamnya lebih awal. Jadi usahakan para orang tua itu ba'dal isya, kalau dia kasih handphone sama anaknya, handphonenya diambil semua. Terus anak-anak gak ada kegiatan, kasih buku. Engkau belum bisa tidur, baca buku, baca Quran, baca zikir. Jadi insya Allah kalau tidurnya nggak terlalu malam, subuh dibangunkan mudah. Bahkan bisa bangun tanpa dibangunkan. Kalau kita lihat ya kehidupan di desa yang belum ada listrik, jam 2 itu udah rame kampung itu coba. Kenapa? Habis isya mereka udah tidur semuanya. Jadi ada orang tidurnya udah cukup, istirahatnya cukup, mau ditidurkan lagi nggak bisa tidur. Nah itu mungkin perlu diperhatikan sama orang tua, bagaimana mengajak anak-anaknya untuk tidurnya lebih awal, sehingga mereka bangunnya juga lebih awal, sambil terus didoakan anak-anak itu jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nih Ustaz Sufyan tanyakan gimana dia bangunkan santri-santri subuh Ustaz. Ya Ustaz, coba Ustaz ceritakan Ustaz, biar bapak-bapak ini tahu Ustaz. Kadang pakai selepet. Selepet ya Ustaz ya? Selepet. Selepet. Pakai semprotan. Ya. Yang parah banget itu anak ingat di Tawangmangu, dingin itu. Anak tetesin di mukanya, diusap lagi semuanya tidur lagi. Tetesin lagi, usap lagi. Di pusarnya, diusap lagi, tidur lagi. Ya. Jadi kata teman-temannya, oh ini bangunin fulan kayak bangunin orang mati Ustaz. Ya begitulah. Emang kadang ada orang yang kalau sudah tidur susah bangun. Ya kita perlu ekstra, selain kita juga mengkondisikan nggak boleh telat tidurnya. Jadi betul itu, kalau tidur malamnya telat otomatis susah bangunnya. Tapi ketika mereka tidur malamnya itu nggak telat, maka lebih mudah. Ya pada dasarnya lebih mudah untuk dibangunkan. Nah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan.